Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur pasal 37 yang baru saja kita baca tadi, khususnya ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-36. Namun Mazmur 37 itu secara keseluruhan itu memang sering disebut sebagai Mazmur hikmat. Karena apa, Ibu Bapak, Saudara-saudara, disebut Mazmur hikmat karena isinya mengajarkan bagaimana orang benar mengatasi orang fasik. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul untuk Mazmur 37 ini adalah kebahagiaan orang fasik semu. Jadi ada dua kata di sini. Yang pertama orang benar dan orang fasik. Nah, saudara-saudara, apa yang disebut dengan orang fasik? Ya, mungkin di dalam hati Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menyebutkan ya, orang fasik itu begini. Nah, dari etimologi katanya, fasik ini ya dia berarti keluar ya, keluar dari jalur lah begitu ya. Jadi mungkin kalau untuk kawan-kawan yang di luar kekristenan itu mengatakan bahwa orang fasik itu adalah orang yang di luar ajaran agamanya. Nah, tetapi untuk Alkitab kita mengatakan tentang orang fasik ini dari bahasa Ibraninya, bahasa aslinya itu adalah kata rasa. Yang mau menjelaskan tentang kata rasa ini diterjemahkan sebagai fasik, ini mau menunjuk kepada orang-orang yang dikatakan orang-orang jahat. Orang-orang bersalah atau mungkin juga orang-orang yang tidak baik lah ya, bahasa kita sehari-hari. Orang-orang yang kita panggil, kita sebut dengan orang-orang yang enggak bermoral mungkin ya. Atau juga kata rasa ini juga menunjuk kepada orang-orang yang dengan catatan kriminal. Nah, jadi mungkin agak berbeda ya. Jadi kalau Alkitab kita mencatat dengan kata rasa yang diterjemahkan sebagai fasik, ini adalah menunjuk kepada orang-orang yang tadi kita sebut sebagai jahat tadi ya. Orang jahat, orang tak bermoral, orang gak baik, orang yang dengan catatan kriminal dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang pertama tentang fasik. Lalu yang kedua, itu ada kata juga sebagai orang benar ya, khususnya tadi di dalam ayat yang ke-30, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya membicarakan hukum. Orang benar. Jadi kategori orang benar ini juga yang disampaikan oleh pemazmur ini adalah orang-orang yang memiliki, yang pertama-tama itu dinilai dulu dari cara bicaranya. Itu yang pertama-tama ya. Yang pertama-tama bahwa orang-orang yang benar ini adalah orang-orang yang mampu untuk mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang disebut dengan hikmat. Dan apa yang dibicarakannya itu semata-mata adalah tentang hukum. Sehingga di dalam ayat yang ke-31 dikatakan Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Jadi apa yang disampaikannya adalah cerminan apa yang ada di dalam hatinya. Itulah yang disampaikan dan disebutkan sebagai orang baik dan orang benar dan orang fasik. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, timbul pertanyaan pula ya. Kalau saya atau tak usahlah saya ya, mungkin kita bertanya pada diri kita masing-masing. Bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, tiap-tiap kita, apakah Bapak Ibu semua saudara-saudara adalah orang benar? Orang baik? Boleh juga bersuara. Orang baik? Lalu timbul pula pertanyaan lain,
apakah kita orang, ya nggak usah bahasa fasik deh ya, kok kayaknya fasik kayak gimana gitu ya. Apakah kita orang jahat? Kayaknya enggak juga ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita ya. Saya sih berupaya mau jadi orang benar. Saya percaya bahwa Taurat Tuhan Allah ada di dalam hati saya, dan saya percaya langkah-langkah hidup saya dan semua yang mau saya ucapkan, yang saya sampaikan semuanya mudah-mudahan harusnya adalah sesuatu yang baik. Tetapi ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik, kawan-kawan semua, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa di banyak titik, di banyak kali hal-hal yang membuat kita juga pada akhirnya tadi berperilaku kurang pantas, bersikap kurang baik, bukan lalu dikatakan jahat begitu ya, tapi ya agak diperhaluslah bahasanya, kurang baik ya, atau kurang sopan dan seterusnya ya, yang dipandang oleh beberapa orang mungkin ya, Bapak Ibu Saudara, itu juga harus kita akui. Mungkin kita tidak membunuh ya, kita tidak membunuh, tidak menghabisi nyawa orang, tetapi Yesus bilang apa ya? Kamu mendengar firman jangan membunuh, tapi ketika kamu berkata kafir ya, ataupun berkata jahat ya, yang bahasanya itu bahasa sehari-harinya yang mematikan karakter orang, yang membuat orang aduh mana ya, kamu akan dicampakkan ke neraka yang menyala-nyala. Jadi compare-nya, pembandingnya antara membunuh dan mengucapkan kata-kata jahat. Begitu ibu bapak, saudara-saudara, bukankah kata Tuhan ya berarti kalau kamu tidak membunuh, tidak melakukan perbuatan untuk menghabisi nyawa orang, tetapi ketika kamu mengucapkan kata-kata yang kasar dan jahat untuk orang, kamu telah membunuhnya, mematikan karakternya. Nah, kamu sama-sama akan dicampakkan ke, itu tadi bahasa Tuhan ya, dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hal itu berarti bahwa saya yang baik ini ya, saya yang berpikir saya benar ini, saya yang mengatakan bahwa Taurat Tuhan ada di dalam diri saya, tetapi beberapa kali dan banyak kali saya juga membuat orang marah, dan saya membuat orang sakit hati, dan bukan mematikan karakter orang saja, tapi membuat orang undur dari persekutuan karena gak suka lihat muka saya. Nah itu ya, itulah ibaratnya bahasa sehari-harinya ya ibu bapak saudara-saudara. Artinya ketika kita mencoba bersuka dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan katakan bahwa kebahagiaan orang fasik itu semu, dan kamu sebagai orang benar yang ada di dalam Tuhan, maka kamu akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan menjagamu. Tuhan akan memberikan warisan ya, warisan kesejahteraan kepadamu, dan orang-orang fasik itu akan dilenyapkan. Itu menurut kesaksian pemazmur dalam Mazmur 37 tadi, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-36 yang kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika kita merenungkan tentang siapa sih orang baik, orang benar, dan siapa sih yang disebut sebagai orang jahat, orang gak benar, orang fasik, orang bla 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 ya, dan seterusnya ya, kita bisalah berjejerkan yang kita sebutkan tadi ya, dia jahat, dengan iri hati, merencanakan kejahatan-kejahatan bagi orang lain, gak bermoral, tidak baik, bla 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 dan seterusnya. Nah, tetapi Bapak Saudara-saudara, pada saat orang-orang, ya kita lah ya, gak usah bicara tentang orang-orang lain, tapi pada saat kita
yang mengaku bahwa kita pada satu titik tidak benar, ya. Pada saat kita ditanya, kita akan ada argumentasi kita, ada pembelaan kita. Saya berbuat begitu karena. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita ketika melakukan sesuatu, ketika mengatakan sesuatu, dan ketika bersikap tentang sesuatu, bereaksi tentang sesuatu, terhadap sesuatu, kita pasti punya alasan. Ya, kita pasti punya alasan. Ya walaupun ya itu alasan pembenaran menurut kita benar. Dan ketika kita sampaikan pun kepada kawan-kawan kita, kepada orang-orang yang di luar kita, ya mungkin bisa jadi tidak sepaham, bisa jadi tidak sepakat, bisa jadi tidak sama, bisa jadi tidak sesuai, beda. Lagi-lagi pun sudah berbeda, kita tetap akan mengatakan bahwa saya punya dasar untuk pembenaran itu dan seterusnya. Nah, karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertanya-tanya pula ya. Jadi apa yang disampaikan oleh pemazmur pada hari ini, ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-36 tadi. Itu yang pertama dari ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-33, sampaikan bahwa mulut orang benar itu adalah mulut yang mengucapkan hikmat, lidahnya membicarakan hukum, karena Taurat Allah ada di dalam hatinya. Lalu di dalam ayat yang ke-32, orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar untuk membunuhnya. Pemazmur cuma bilang begitu sih, cuman rasa-rasanya ada yang kurang ya, ada yang kurang. Kenapa? Sangat sayang sekali pemazmur tidak menjelaskan kenapa sih kok orang benar mau dibunuh oleh orang fasik ya. Hanya pemazmur mengatakan bahwa orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tidak dijelaskan kira-kira kenapa orang fasik ini mau membunuh orang benar. Tetapi ada kekuatan pula di dalam ayat selanjutnya, Tuhan tidak membiarkan orang benar jatuh ke dalam tangannya, tidak membiarkannya dinyatakan bersalah pada waktu diadili. Nah, berarti Ibu Bapak, Saudara-saudara, ini memang konteksnya mau bicara tentang konteks orang benar dan orang fasik dalam peradilan ya, karena di dalam ayatnya yang ke-33 Tuhan tak membiarkan orang benar jatuh ke dalam tangannya, tak membiarkannya dinyatakan bersalah pada waktu diadili. Berarti ini sesungguhnya saudara-saudara, pemazmur hendak menyampaikan tentang orang benar yang mana ya, orang benar yang mana yang diikhtiar oleh orang fasik yang lain untuk dibunuh sehingga harus melalui proses peradilan. Kalau begitu Ibu Bapak Saudara-saudara, tentu hal ini pemazmur hanya menunjuk kepada satu orang benar, yaitu Yesus Kristus yang diadili dalam kebenarannya. Ya, memang tidak diceritakan ya, tidak tahu kenapa banyak orang-orang yang berusaha untuk membunuh Yesus dalam seluruh kebenarannya. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudara, ini yang pertama-tama pemazmur memang mau menunjuk kepada nubuat masa depan tentang seorang benar ya. Seorang yang benar-benar dinyatakan dia adalah orang benar, yang di dalam dirinya itu banyak orang fasik mengintai-ngintai untuk membunuhnya. Sehingga dikuatkan, diteguhkan, ditegaskan bahwa Tuhan tidak membiarkannya pun pada waktu dia diadili. Oleh karena itu ya, Yesus kan sebenarnya tidak dinyatakan bersalah ya, tetapi dia dihukum yaitu karena desakan orang-orang yang memang tadi mau membunuhnya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita diajak untuk merenungkan ya. Lalu seperti yang saya katakan ketika kita mencoba merenung-renung, saya ini sebenarnya orang baik atau orang gak baik sih gitu ya.
mungkin di beberapa titik kita harus mencoba merenungkan itu ya. Ada orang yang bilang saya baik ya, tapi kayaknya nggak baik-baik gitulah. Awak pun sering juga benci-benci sama orang ya. Kita pun sering juga menuding-nuding orang begini ya. Kita pun sering juga nggak senang, nggak suka dengan si A, si B, si C dan seterusnya. Nah saudara-saudara, di titik itu kita merasa, aduh ternyata saya yang merasa bahwa saya ini orang baik, kok sikap saya ternyata masih saja ada dendam, masih ada rasa nggak senang, masih ada rasa iri hati, dan seterusnya. Nah, kalau begitu ibu bapak saudara-saudara, tentu akan timbul lagi pertanyaan, aduh gimana dong ini ya? Saya ini orang yang percaya kepada Kristus, yakin sepenuhnya bahwa Kristus adalah juru selamat saya. Juru selamat saya yang memberikan penebusan bagi saya. Oleh karena itu ibu bapak saudara, hari ini PKB merayakan ya ulang tahunnya 11 Juli ya tepatnya, Pelkat PKB kita merayakan hari ulang tahun. Temanya ini adalah bapak-bapak yang menjadi teladan dalam melayani. Nah, bapak-bapak yang menjadi teladan dalam melayani. Ya sebenarnya bukan cuma buat bapak-bapak saja ya, tapi juga menjadi perenungan bagi kita sekalian ya. Yang tadi bahwa ternyata di dalam kehidupan kita banyak hal yang kita alami ya, banyak hal yang kita alami di dalam perjuangan iman kita ya, sehingga banyak orang-orang yang mengatakan ya, orang-orang yang tidak percaya Yesus itu mengatakan, aduh enak kali kalian ya, sudah jadi orang Kristen ditebus katanya oleh Yesusnya itu di kayu salib, terus selamat walaupun kalian berbuat kejahatan. Nah, tetapi intinya bukan itu ibu bapak saudara-saudara, intinya adalah orang-orang yang telah ditebus ini adalah orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menyatakan syukurnya kepada Tuhan sehingga ia pasti bisa untuk menjadi orang benar dan baik. Nah, walaupun ya ibu bapak saudara-saudara ada titik-titik tertentu tadi ya, ada titik-titik tertentu kita merasa iri hati ya, kita merasa iri hati. Ya tadi katakanlah ya, iri hati dengan teman ya. Kok ya itu pada akhirnya kalau bahasa-bahasa pemazmur nih kan selalu begitu ya ibu bapak saudara, jangan kamu iri hati dengan orang-orang fasik yang kelihatannya hidupnya enak ya, kelihatan hidupnya enak, kelihatan hidupnya wow, kelihatan senang gitu ya. Tapi kira-kira tahu nggak kita ya bahwa setiap orang yang nampaknya tadi ya, nampaknya bersuka, nampaknya senang, wow dan seterusnya, orang-orang ini, manusia-manusia ini juga bergumul di dalam dirinya. Ya, entah apa yang masing-masing digumuli ya, tetapi tetap ada saja yang menjadi bagian pergumulannya yang orang lain gak lihat, yang kita lihat cuma diri kita aja. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bagi kita ya, bahwa setiap kita ya berupaya, berusaha untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, yang jauh dari rasa marah, jauh dari benci, jauh dari kecewa, jauh dari iri hati dan seterusnya ya. Itu merupakan perjuangan kita. Tetapi ya, kenapa masih banyak juga orang Kristen, pengikut Kristus yang ditebus Kristus masih saja hidupnya penuh dengan rasa iri hati, kedengkian, kemarahan, kebencian yang tidak dikelola dengan baik ibu bapak saudara-saudara, sehingga melahirkan ucapan-ucapan yang tidak baik, sikap-sikap yang tidak baik, rancangan-rancangan untuk mencelakakan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Banyak
Masih banyak orang-orang Kristen yang mengaminkan dia ditebus oleh Kristus, tetapi hidupnya masih saja memikirkan hal-hal buruk untuk dilakukan, untuk dipikirkan bagi orang lain. Atau dalam bahasa sehari-harinya kita akan sering mendengar ada bahasa orang akan bilang begini, dia itu ya senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Nah, itulah kira-kira ya. Itulah bahasa yang ya kalau kita mau jujur ya, maunya kita aja yang senang, orang lain gak usah senang gitu ya. Itulah kalau kita mau jujur. Nah, oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, kenapa itu bisa terjadi? Nah loh ya, kita akan mengatakan, loh itu orang Kristen juga tuh, sudah percaya kepada Yesus, mau setiap hari Minggu aku ditebus Tuhan. Nah, atau juga mungkin teman-teman yang, ini mohon maaf ya, mungkin ada yang harus terlibat kriminalitas juga ya, harus mengalami peradilan dan terbukti bersalah dan seterusnya. Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan apakah yang sedang terjadi? Nah, ibu bapak saudara-saudara, semuanya bisa terjadi apabila kita tidak mensyukuri semua berkat yang Tuhan beri kepada kita. Jadi tadi seperti ajakan PKB tadi, bersyukurlah, mari kita bersyukur. Jadi dengan bersyukur, hanya orang yang bersyukur ya, yang mampu untuk mengelola rasa iri hatinya. Hanya orang bersyukur yang mampu mengelola rasa berkekurangannya. Hanya orang yang bersyukur yang mampu untuk mengelola rasa kebenciannya. Hanya orang yang bersyukur yang mampu untuk mengelola kekecewaannya. Kekecewaannya terhadap apa? Ya terhadap kehidupan, mungkin juga terhadap kita bolehlah ya sehari-hari bahasa kita. Mungkin ada satu titik kita mengatakan saya kecewa terhadap Tuhan. Tuhan, saya berdoa dan seterusnya ya. Kalau dalam konteks kita sebenarnya berdoa itu memohon kepada Tuhan ya. Tapi ada satu kata kunci, ibu bapak saudara, Mazmur 23, ini Mazmur kehidupan ya. Mazmur 23, coba kita baca ya, Mazmur 23. Ayat 1 saja. Ya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu sudah kata kunci saudara-saudara, bahwa ketika kita mengakui bahwa Tuhan gembala kita, takkan kekurangan aku. Jadi kita pasti akan bisa mengelola tadi ya, rasa iri hati, rasa benci, rasa marah, rasa tak terima. Karena apa? Karena sudah dikuatkan Tuhan pada saat kita mengaku bahwa Tuhan adalah gembala, pasti kita dicukupkan, pasti kita berkelimpahan, pasti kita berkekuatan, tidak kekurangan. Itu sudah merupakan satu kunci. Jadi harusnya semua orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penebusnya tadi ya, orang benar tadi, satu-satunya orang benar yang disampaikan di dalam Mazmur 37 tadi itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sudah menerima penebusan itu, harusnya kita akan bisa berjalan bersama-sama dengan Dia. Selalu bersyukur. Tuhan sudah memenuhi, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Jadi doanya bukan lagi doanya Tuhan mohon kiranya Tuhan memberkati saya. Bukan, tetapi terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberkati saya. Jadi beda ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Nuansanya beda, mungkin kata-katanya hampir sama ya. Tuhan memberkati, tetapi doanya bukan tolonglah Tuhan agar Tuhan memberkati saya. Tetapi doanya saudara-saudara, bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memberkati kehidupan saya. Nah, jadi kalau tadi kaum bapak-bapak yang harus menjadi teladan dalam melayani ya. Bapak-bapak, ini bahasanya bapak ini ya, tulisan dalam temanya bapak yang teladan dalam melayani. Artinya keluarga ya akan melihat sosok bapak ini. Jadi kehidupan seorang bapak yang bersyukur, yang selalu bersyukur, walaupun dalam hatinya lelah ya, walaupun dalam hatinya juga merasa
banyak pergumulan ya, tetapi ungkapan syukur ini akan membawa istri dan anak-anaknya, akan membawa keluarganya turut merasakan syukur yang berlimpah-limpah itu. Turut merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa itu. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maka secara khusus ya bagi Pelkat PKB, selamat ulang tahun 44 ya. Nyatakan persekutuan yang bersyukur dalam kehidupan pribadimu, di keluargamu, di kehidupan pekerjaanmu, di lingkungan di mana kamu berada, di gereja, di masyarakat, di Indonesia. Sehingga istrimu, anak-anakmu, dan semua orang yang menjadi bagian dalam kehidupanmu akan terpanggil untuk menerima, untuk merasakan syukur yang sama. Tuhan memberkati. Amin.